Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan aksi nyata modul 2.3 bersama saya CGP Angkatan 9 Tommy Japisa SPD, berasal dari SD Negeri 190/3 Sungai Gerampeh, Kecamatan Gunung Kerinci. Baik, dalam kegiatan ini saya didampingi oleh teman sejawat saya yang satu SD yang bernama Pak Dial Marsa SPD. Terima kasih atas kesempatannya Pak Dial. Ya, sama-sama Pak. Mungkin dalam kegiatan ini saya mohon bantuannya untuk melaksanakan tugas dari kegiatan aksi nyata modul 2.3. Dalam kegiatan ini, dalam praktek supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, di mana sebelumnya Pak Dial, tujuan dari pelaksanaan supervisi ini yaitu pertama untuk mengetahui atau mengevaluasi kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat menerapkan pembelajaran dengan baik, lancar, dan nyaman di kelas. Itu tujuan yang pertama. Kemudian supervisi akademik ini adalah serangkaian aktivitas untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi diri guru yang mengajar di kelasnya nantinya Pak Dian. Kemudian dalam hal kegiatan ini ada 3 kegiatan yang akan dilakukan atau dilaksanakan Pak Dial. Yang pertama itu ada yang namanya praobservasi. Artinya kegiatan pertama praobservasi, di mana kita akan menyepakati tujuan dari pembelajaran tersebut, kemudian waktu untuk kita melaksanakan, kemudian apa-apa saja kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang kedua observasi. Observasi nantinya Pak Dial akan mengajar di kelas seperti biasa dan saya akan menjadi supervisi, akan mencatat hal-hal yang bermanfaat rasanya dan apa yang akan kita evaluasi sekiranya nantinya. Kemudian ada kegiatan pasca observasi. Nanti pasca observasi ini kegiatan setelah Pak Dial melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di kelas. Begitu Pak Dial. Kira-kira Pak Dial apakah sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran di kelas? Siap. Baik, artinya Pak Dial ini sudah siap untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di kelas. Kemudian nanti setelah kegiatan praobservasi ini ada beberapa hal yang akan saya catat. Saya rasa mungkin dalam pembelajarannya nanti banyak hal yang akan kita bahas nanti setelah pelaksanaan pembelajaran. Baik Pak Dial, mungkin itu dari tahap pra-observasi. Mungkin nanti mungkin waktu akan melaksanakan pembelajaran kapan Pak Dial? Tanggal 7 Desember Baik. 2023. Baik, berarti hari Kamis tanggal 7 Desember 2023. Baik Pak Dial, kira-kira nanti apa tujuan pembelajaran yang akan disampaikan di kelasnya Pak Dial? Ya. Terima kasih Pak Tommy. Adapun tujuan pembelajaran nanti yang ada di kelas saya, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi atau menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan, dan peserta didik juga dapat mengidentifikasikan fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Kemudian yang kedua, yaitu peserta didik dapat menyebutkan manfaat dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Begitu Pak. Ya baik, berarti ada 2 tujuan yang akan dicapai nantinya waktu observasi. Kemudian yang kedua Pak Dial, area pengembangan yang ingin dicapai kira-kira apa? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu yang pertama itu di segi pengetahuan, kemudian ada keterampilan,
Kemudian yang ketiga ada sikap. Oke. Baik, berarti ada 3 area pengembangan yang dicapai. Pertama ada pengetahuan, kedua keterampilan, kemudian yang ketiga sikap. Kemudian tentu dalam belajar ada strategi yang dipersiapkan kira-kira apa Pak Dia? Strategi yang akan saya gunakan di kelas saya nanti yaitu PBL atau Problem Basic Learning, kemudian ada berdiferensiasi, tanya jawab, kemudian ada diskusi kelompok, begitu. Baik, berarti ada metode PBL ya. Ada tanya jawab, ada diskusi, kemudian ada pembagian kelompok. Ya. Baik, untuk media pembelajarannya kira-kira Pak Dia ada? Media pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu fokus, kemudian ada tumbuhan yang akan disiapkan oleh peserta didik, akan dicari di luar ruangan kelas. Kemudian ada laptop yang akan kami gunakan. Begitu. Ya baik, mungkin itu sebagai untuk tahap praobservasinya. Mungkin nanti silakan kepada Pak Dian untuk melaksanakan pembelajaran di kelas, dan baik akan saya catat nanti waktu observasi dan saya sebagai supervisornya. Kira-kira tidak masalah saya mencatatnya Pak Dian? Ya, nggak apa-apa. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, badan sehat, otak cerdas, Allahu Akbar. Selamat pagi. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semangat pagi hari ini. Terima kasih anak-anak sekalian sudah hadir di kelas yang kita cintai ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ingin bertanya dulu kepada kelas siapa-siapa yang tidak hadir di kelas kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah hadir semua. Untuk selanjutnya anak-anak didik sekalian, sebelum proses pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih. Untuk materi pada pagi hari ini anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, yaitu kita lihat di papan tulis, yaitu bagian-bagian dan fungsi tumbuhan. Sebelum itu kalian pernah melihat tumbuhan? Pernah? Jadi kali ini materinya kita akan membahas bagian-bagian dan fungsi-fungsi dari tumbuhan itu. Nah, bisa kita lihat di papan tulis bagian-bagian dan fungsi tumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu itu tumbuhan itu kan ada beberapa bagian. Yang pertama yang ditunjukkan panah A itu apa? Apa? Bunga. Terus yang B daun. Yang C
buah. Yang E, dan selanjutnya oke. Nah, itu bagian-bagian dari tumbuhan yang sering kita lihat di lingkungan kita ya, anak-anak. Oke. Kemudian di bagian tumbuhan itu ada daun yang bilang tadi, daun, batang, akar, bunga, buah, biji di bagian tumbuhan. Nah, di dalam bagian tumbuhan itu pasti kita tahu fungsi-fungsi dari tumbuhan. Daunnya untuk apa? Batangnya untuk apa? Bunganya untuk apa? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video yang akan Bapak putar di depan. Silakan simak baik-baik. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan, ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup? Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya.
Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Thank you. Nah, ini dia terakhir. Jadi itu video tentang fungsi-fungsi di tumbuhan. Tugas kita sekarang, anak sekalian, kita kan dibagi 3 kelompok. Yang ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Nah, tugas kita yaitu mencari tumbuhan di luar pekarangan kelas kita. Satu kelompok, satu buah tumbuhan. Jadi karena kita 3 kelompok, berarti ada 3 tumbuhan. Nah, setelah itu baru kita melihat apa itu secara nyata bagian-bagian dari tumbuhan, akar, batang, itu yang sudah kita bicara tadi. Nah, silakan perwakilan dari setiap kelompok-kelompoknya. Nah, bisa Bun. Namanya apa dia lupa? Tumbuhan. Nah, yang ini apa namanya? Akar. Yang ini batang. Yang kemudian ini daun. Kebetulan ini masih ada biji-bijinya yang akan sebentar lagi berbunga dan terus berbuah. Nah, tugas kita kelompok 1 yaitu yang tadi Bapak bilang, menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan, membuat laporan, kemudian membuat fungsi dari akar, fungsi dari apa tadi? Batang, kemudian daun, terus biji atau buahnya. Begitu. Jadi kalian tulis satu kelompok, satu laporannya, kemudian kelompok yang selesai membacakan hasil laporannya ke depan. 3. Dapat membuat tumbuhan. 2, 3. Yuk. Jadi setelah kita meneliti bereksperimen tentang tumbuhan tadi, nah kita sudah dapat laporan dari kelompok 2. Nah, kelompok 2 akan membacakan laporan yang telah dibuat tadi. Nah, kita dengarkan ya. Kita dengarkan ya. Ya. Silakan kelompok 2. Fungsi akar sebagai menyongkok dan dapat membuat tumbuhan tersebut terdiri dengan kokoh. Air dan mineral dari dalam tanah. Fungsi batang adalah sebagai sarana lewatnya air dari akar menuju ke daun dan menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Fungsi daun sebagai alat fotosintesis dan untuk menyimpan cadangan air serta makanan. Ya. Terima kasih kepada kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Demikianlah pembelajaran kita pada materi kali ini
Bapak ucapkan penutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kegiatan yang sudah dilakukan Pak Dial tadi, mungkin kita masuk ke tahap pasca observasi, di mana kira-kira Pak Dial perasaannya setelah melaksanakan observasi di kelas, bagaimana kira-kira perasaannya? Yang pertama Pak, ini kalau sebelum masuk dalam kelas itu saya menegangkan, saya merasa apa-apa yang akan saya capai tidak akan tercapai. Tapi alhamdulillah setelah saya sekian alur waktu, sekian alur tujuannya di kelas, alhamdulillah sudah cukup misalnya untuk di kelas. Baik, berarti pertama agak menegangkan, ada jadi setelah melaksanakan berarti ada begitu agak lega, ya begitu lega. Jadi anggapan pertama tidak tercapai mungkin kan, setelah melaksanakan alhamdulillah tercapai ya Pak Dial. Kemudian untuk langkah-langkah kegiatannya kira-kira apa Pak? Langkah-langkah yang saya langkah-langkah yang pertama sesuai dengan modul ajar, kemudian dengan modul jadi gimana ini? Kemudian selanjutnya apakah sudah tercapai tujuan yang dilaksanakan? Alhamdulillah saat ini saya merasa sudah tercapai, tapi saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan di kelas masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki lagi begitu Pak. Iya baik, berarti masih ada kekurangan ya. Namun untuk kedepannya mudah-mudahan bisa diperbaiki. Kemudian apakah Pak Dial tadi mengalami kendala di waktu melakukan pembelajaran? Kendalanya kira-kira apa? Kendala yang terjadi di lapangan itu saya banyak melihat sebagian dari peserta didik yang kurang aktif dan ada satu peserta didik yang aktif dan ada juga yang tidak aktif. Itu kendala yang saya hadapi di kelas kami tadi. Baik, berarti untuk rencana tindak lanjut yang ke depan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut kira-kira apa? Ya. Untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu, saya mempunyai rencana begitu akademik. Rencananya saya akan membuat kelompok-kelompok kecil di kelas saya, kemudian saya bimbing, kemudian seterusnya mungkin dari tidak aktif bisa menjadi aktif begitu. Baik, terima kasih. Mungkin jawaban yang sangat baik, sangat menginspirasi. Kira-kira kapan rencana strategi tersebut akan bisa dilakukan Pak Dial? Ya, strategi yang akan saya laksanakan di kelas saya akan melaksanakannya secepat mungkin, sesegera mungkin, karena saya menyadari bahwa sebagai guru harus memfasilitasi peserta didik saya yang kurang aktif akan menjadi aktif dengan rencana-rencana yang telah saya rencanakan begitu Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya Pak Dial. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan dan terima kasih atas waktu. Kemudian mungkin banyak kurang, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.